Kalau Bang, ini kan menjadi polemik juga ya Bang. Dari sisi John Matias sendiri tidak mau mengajukan banding dan PK. Dari sisi Krisnamurti ini ingin mengajukan banding dan PK sebelumnya. Nah, kemungkinan keberhasilan PK sendiri tuh biasanya kalau sepengalaman Abang tuh keberhasilan tuh seperti apa sih Bang? Ya PK asal bukti barunya signifikan, kemudian valid, kemudian original, kemudian bisa kemudian memperingan atau membebaskan si yang terpidana, ya bisa aja. Ada yang ini bisa aja kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung. Jadi sama kayak kita ngajukan kasasi. Nggak mengajukan banding tapi berencana langsung PK begitu Bang. Tapi PK sendiri kan nggak mudah ya Bang. Untuk apa-apa, kalau menurut Abang sendiri apa-apa aja ada untuk PK yang perlu dipersiapkan supaya artinya kesempatan terakhir ini bisa membuahkan hasil positif gitu Bang. Ya, PK itu peninjauan kembali. Jadi PK itu nggak mudah tapi juga nggak sulit begitu. Jadi syarat PK itu kuncinya itu harus ada yang namanya novum. Novum itu adalah bukti-bukti baru atau keadaan-keadaan baru apapun juga yang bisa kemudian membuat satu persoalan hukum yang sudah diputus inkrah itu kemudian bisa dibuka kembali karena ada tadi bukti baru, keadaan baru yang kalau itu dimasukkan dalam pembuktian di persidangan yang sebelum inkrah tadi atau yang sudah inkrah tadi, itu bisa kemudian menghasilkan putusan yang sebaliknya, yang negasi dari putusan yang sudah ada. Misalnya kalau tadinya dihukum, ternyata dengan bukti-bukti baru ini sebenarnya dia malah nggak bisa dihukum, gitu, nggak bisa dihukum atau dibebaskan, gitu. Jadi itu tujuannya peninjauan kembali kan. Jadi dasarnya sudah bukti-bukti baru dan keadaan-keadaan baru yang memang belum pernah diajukan dalam muka sidang sebagai bukti atau keterangan-keterangan di muka sidang ya. Jadi kalau sudah pernah nggak bisa diajukan PK kalau buktinya sudah pernah diajukan di persidangan. Nah itu untuk PK sebenarnya tidak sulit karena prosedurnya sederhana. Tapi untuk kemudian mendapatkan bukti baru itu yang sulit gitu. Bagaimana cara dapat bukti baru? Harus cari dulu gitu. Jadi nggak serta-merta kita ada bukti terus kemudian kita bilang ini bukti baru yang kemudian bisa untuk menguntungkan si terpidana gitu. Jadi bukti ini harus otentik, baru, kemudian harus diverifikasi sama majelis atau hakim atau ketua pengadilan di pengadilan negeri dulu. Jadi ketika kita mengajukan PK, kita mengajukan permohonan dulu ke pengadilan negeri tingkat pertama. Kami mau mengajukan PK, ada bukti baru, bukti itu diuji dulu tuh. Kemudian siapa yang menemukan bukti ini nanti kemudian disumpah, kemudian dimintain keterangan, kemudian diuji oleh majelis tingkat pertama apakah bisa ini menjadi bukti PK, apakah bisa setelah itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung untuk diproses peninjauan kembalinya. Jadi itu. Bang, untuk waktunya ada minimal setelah berapa tahun putusan atau gimana? Karena kan dia ada dua pengacara kan Bang sekarang. Nah, pengacara yang satu bilang terlalu dini untuk ngajuin PK, sementara yang satu bilang segera mengajukan PK. Ya, kan sekarang ada dua pengacara yang dari kantor yang berbeda, tapi dalam satu persekutuan pembelaan kan begitu. Ini kasusnya Amarjoni kan? Iya. Ya, jadi ada John Matias, ada satu lagi Krisnamurti. Bang Krisnamurti, Bang John Matias itu pengacara di wilayah Keluarga. keluarga. Bang. Kemudian Krisnamurti dari siapa? dari Amar. Pokoknya dari Marjoni lah dulunya kan, Iya. tapi kan mereka berbeda karakternya ya. Nah, John Matias ada benarnya. Kenapa kalau kemudian ini terlalu dini? Karena untuk PK itu harus ada persiapan mana sih buktinya? Itu harus diverifikasi itu oleh mereka sendiri, oleh para pengacara secara internal. Apakah ini bukti ini valid? Pertama, terus kemudian masih origin, kedua, ketiga nggak pernah dimasukkan dalam persidangan, dan keempat adalah bukti ini kemudian punya kaitan utama dengan perkaranya Amarjoni. Kalau perkaranya Amarjoni ini kemudian kalau ada bukti ini sebenarnya dia bisa bebas atau diperingan. Nah di sini namanya disebut sebagai bukti yang valid, yang signifikan, yang punya korelasi dengan
perkara dalam konteks pembuktiannya kan sebagai barang bukti. Ini yang harus diverifikasi lengkap oleh mereka nih para pengacara. Makanya kalau mengajukan PK itu memang harus benar-benar diteliti. Karena PK ini kalau tidak baik dikerjakan, kemungkinan besar ditolak. Di tingkat pertama pengadilan negeri itu ditolak aja, ini kan. Makanya dibilang terlalu dini mengajukan PK, gitu kan. Satu sisi itu dari Bang John Matias. Di sisi lain dari sisinya si Krisnamurti kan segera ini kan tergantung perspektif dari Bang Krisnamurti. Maksud segeranya itu apa 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan itu relatif kan, kata segera pun relatif. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dipakai pandangan mereka. Segera ini supaya jangan terlalu lama, jangan sampai lewat 7 tahun nanti baru kita ngajuin PK kan gitu. Maksud segeranya begitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai sebagai satu kelompok atau 2 kelompok perspektif pandangan mengenai upaya mengajukan PK dari seorang Ahmad Doni. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah bukti baru, lembung. Bang, yang ini nih yang ke Nusa Kambangan. Kalau perpindahan ke Nusa Kambangan itu tuh perlu persetujuan pengacara sama keluarga atau gimana sih Bang? Mereka kan keberatan katanya itu. Nggak ada. Perpindahan dari satu lapas ke lapas lain itu adalah kewenangan dari Dirjen Lapas. Pengacara nggak punya hak, nggak punya wewenang untuk menentukan. Pengacara cuma punya upaya membujuk rayu supaya Dirjen Lapas supaya jangan dipindahin dong. Permohonan supaya jangan dipindahin itu namanya bujuk-bujuk terhadap kepala lapas atau kepada si Dirjen, itu namanya koordinasi kan. Tapi sepenuhnya kebijakan kewenangan mengenai perpindahan dari satu lapas ke lapas lain terhadap narapidana adalah kewenangan dari Dirjen Lapas dan kalapas yang bersangkutan. Kalau Bang ini kan menjadi polemik juga ya Bang, dari sisi John Matias sendiri tidak mau mengajukan banding dan PK, dari sisi Krisnamurti ini ingin mengajukan banding dan PK sebelumnya. Nah, kemungkinan keberhasilan PK sendiri tuh biasanya kalau sepengalaman Abang tuh keberhasilan itu seperti apa sih Bang? Ya PK asal bukti barunya signifikan, kemudian valid, kemudian original, kemudian bisa memperingan atau membebaskan si yang terpidana, ya bisa aja. Ada yang ini bisa aja kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung. Jadi sama kayak kita ngajukan kasasi bisa disetujui, bisa ditolak. Sama kayak kita ngajukan banding di Pengadilan Tinggi bisa disetujui, bisa ditolak. Nah sama juga PK juga begitu. Jadi walaupun sudah ada bukti baru juga, kalau bukti ini tidak punya kaitan atau kurang kaitannya dengan perkara, ya juga PK bisa ditolak. PK ini ditolak ini ada 2 tingkatan ya. Tingkat pertama ketika mengajukan bukti baru diverifikasi dulu oleh pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri rasanya ini nggak masuk, di tingkat pengadilan negeri udah bisa ditolak gitu. Sebelum berjalan Iya, sebelum berjalan bisa ditolak karena ini bukan bukti baru nih. Bukti misalnya sudah lama tuh, bukti ini nggak punya nilai gitu. Jadi ada majelis peninjauan majelis analisa terhadap bukti-bukti baru adanya di pengadilan negeri. Jadi kita nggak bisa ngajukan PK langsung ke Mahkamah Agung tapi melalui prosedur ke ketua pengadilan negeri. Jadi ketua pengadilan negeri ini kemudian bisa ketuanya langsung, bisa juga ditunjuk majelis untuk menganalisa bukti-bukti. Setelah dianalisa, ini bukti ini valid, oke, bisa diajukan ke Mahkamah Agung, baru mereka bikin permohonan persetujuan dari pengadilan negeri diajukan ke Mahkamah Agung sebagai suatu pengantar, surat pengantar dengan lengkapnya, dengan ada sidang-sidang kecilnya disampaikan sebagai risalah kepada Mahkamah Agung. Gitu. Jadi tingkat pertama, tingkat kedua setelah berkas PK-nya sampai ke Mahkamah Agung akan membentuk tim majelis lagi, majelis di Mahkamah Agung, tim hakim tinggi Mahkamah Agung yang kemudian memutuskan apakah PK ini bisa disetujui atau tidak. Kalau PK disetujui, bagaimana putusan selanjutnya, itu udah wilayah Mahkamah Agung. Jadi ada 2 tingkatan dari PK ini. Berarti intinya ini sebagai upaya hukum terakhir untuk mencari keringanan ini harus benar-benar dimanfaatkan, bener ya Bang? Maksudnya harus benar matang gitu supaya bukti-bukti yang novum itu beneran valid, nggak cuman sekedar ada nantinya ditolak di tahap pertama kan jadi percuma. Iya, itu benar itu sesuai dengan pikirannya John Matias. Ini harus benar-benar dimatangkan. Gitu kan John Matias bilang ini terlalu dini nih karena harus dimatangkan dulu nih. PK itu sedalam-dalamnya, sematang-matangnya baru diajukan. Karena kalau gagal sekali itu akan membuat upaya-upaya yang kedepannya juga bisa tingkat niatannya berkurang atau jadi pesimis kan. Gitu. Jadi benar-benar dimatangkan supaya nanti nggak
jadi dipermalukan. Gitu. Banyak orang mengajukan PK tapi gagal mengajukan bukti-bukti baru atau hukum baru sehingga akhirnya berhenti di tingkat pengadilan negeri. Begitu. Ujiannya kan ada di pengadilan negeri. Bang, kan kalau banding istilahnya gambling ya, ketika banding ditolak malah bisa hukuman ditingkatkan Bang. Nah kalau PK sendiri ada gamblingnya seperti itu nggak sih Bang kalau ditolak? PK itu tidak mengenal perberat hukuman. Gitu. Jadi peninjauan kembali itu tidak mengenal perberat hukuman. Yang dikenal dalam peninjauan kembali adalah peringan hukuman, bebas dari hukuman, atau lepas dari hukuman. Jadi yang dikenal atau hukumannya atau PK tidak disetujui sehingga hukumannya tetap. Jadi hukuman tetap, hukuman diperingan, bebas atau lepas. Jadi PK mengenal itu. Kalau banding itu mengenal bebas, lepas, naik. diperberat, diperingan, tetap. Oke, lanjut.